Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan kepada kita untuk kembali bersilaturahmi di rumah kediaman Bapak Dr. Andes Zakaria dan Ibu Hania dalam acara pengajian menjelang pernikahan Ananda Witri Aulia dengan Ananda Heril Damis yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022. Dan tak lupa salawat serta salam untuk Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyempurnakan Islam ini dengan sesempurnanya. Sehingga sampai saat ini kita masih dapat menjalankan risalah-risalah yang telah beliau wariskan kepada kita semua. Bapak-bapak dan ibu undangan pengajian menjelang pernikahan yang saya hormati, saya atas nama besar keluarga Bapak Dr. Andes Zakaria mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berkenan memberikan doa dan harapan bagi Ananda berdua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, agar acara demi acara dapat berjalan dengan hikmat dan mendapat syafaat, marilah bersama-sama kita membuka acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Sumar. Kepada Bapak Ustaz Sumar, kami persilahkan. Cek. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasy syaithanir rajim.
الله واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله وبنعمة الله هم يكفرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ustaz Sumar. Semoga bacaan ayat suci Al-Quran dapat bermanfaat bagi pembaca serta kita semua yang mendengarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan dari Sohibul Hajat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Zakaria, ayahanda dari calon mempelai wanita. Untuk itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama sekali lagi kita ucapkan syukur alhamdulillah karena Allah juala yang memberi kita kesempatan bisa hadir dalam acara kami pada malam hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bernilai ibadah
dan Allah ridho atasnya. Amin. Selanjutnya saya atas nama tuan rumah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak, ibu-ibu atas kehadirannya di kediaman kami ini dan partisipasinya serta doanya. Mudah-mudahan rencana pernikahan anak kami Witri Aulia bersama Khairil Damis bisa berjalan lancar dan Allah memberi kemudahan dan memberkahi semuanya. Amin. Selanjutnya mungkin di dalam jamuan kami pada malam hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Maka pada kesempatan ini izinkan saya memohon maaf atas segala kekurangan atau ketidakenakan selama dalam acara ini berlangsung. Demikian, sekali lagi saya mengharapkan doa restu bapak dan ibu-ibu. Semoga Allah memudahkan nawaitu yang ikhlas ini. Semoga semua bisa berjalan lancar, dan atas itu semua kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Andes Zakaria, ayahanda dari calon mempelai wanita. Acara selanjutnya yaitu acara inti dari pengajian pada malam hari ini, yaitu mari kita dengarkan bersama-sama ceramah dari Bapak Abdul Aziz SAG Deng Muji. Tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat jamaah pengajian pernikahan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangkaian acara pengajian untuk persiapan pernikahan Ananda Witri Aulia. Tapi Ananda berada di dalam, ya saya di luar ceramah. Dan yang saya ceramai ini, ya, yang sudah profesional ini. Makanya ya jadi Aulia di dalam dengar mungkin ya, atau saya berdiri di situ karena iya kan dilihat dari situ kodong kayaknya begini juga modelnya. Tidak berubah dari dulu sampai sekarang ini terus.
Cuma saya mau lihat itu aulianya ini, karena ini yang harus bersentuhan langsung dengan iya. Cocok sekali. Ya. Bapak Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan-pesan ini saya harus berbanyak untuk aulia, karena untuk persiapan di seorang istri. Namun demikian jamaah sekalian, yang calon suami atau yang sudah jadi suami jangan khawatir, karena pasti juga dapat bagiannya sebentar insya Allah. Bapak Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aulia, ada pesan Allah dalam Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahwa istri itu pakaian untuk suami dan suami pakaian untuk istri. Apa maknanya ini sampai suami istri diperumpamakan dalam Quran bahwa itu adalah pakaian? Yang pertama, fungsikan pakaian sebagaimana mestinya ananda aulia. Fungsi pakaian yang pertama melindungi, menutupi, melindungi. Artinya apapun kekurangan dari pasangan hidup kita jangan sampai ketahuan untuk orang lain. Ya, bayangkan, bahkan jangankan kepada orang lain sekalipun, kepada orang yang ada di sekitar kita, orang tua, saudara, ipar, tidak boleh tahu bagaimana kekurangan dari pasangan hidup kita. Ini harus difungsikan sebagaimana mestinya. Makanya jangan sekali-kali ada pasangan suami istri yang mengumbar daripada rahasia rumah tangganya. Bukan pasangan suami istri yang memfungsikan pakaian sebagai mestinya, kalau sekiranya bangun pagi-pagi langsung bikin status. Kebanyak pasangan suami istri sekarang kacat tangannya. Bikin status, baru statusnya dilempar di grup. Lagi galau katanya. Apa yang membuat dia galau? Ternyata suaminya yang dia gosip lewat HP-nya. Apa yang membuat dia galau? Ada yang komen di grup, kenapa kau sing aulia? Nu galau. Dia bilang, bagaimana tidak galau? Suamiku itu kasar sekali tidur, baru kalau bangun tidur sana panrana makan. Nah ini tidak boleh seperti ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu, ketahuan rahasia rumah tangga kita di luar sana. Hadirin hadirat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, aulia, malam hari ini masih dua orang tua tak. Ya, Bapak Zakaria dengan Ibu. Itulah orang tua kita malam hari ini. Tapi besok setelah akad nikah berlangsung, secara otomatis dan pasti jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, aulia sudah mempunyai orang tua 4. Kenapa bisa jadi 4? Itu karena orang tuanya suami kita adalah orang tua kita juga. Ini yang harus dipahami jamaah sekalian. Karena tidak sedikit rumah tangga yang retak dalam kehidupan ini karena tidak bisa menempatkan daripada orang tua dalam kehidupan dengan mertua dalam kehidupan berumah tangga. Samakan itu. Samakan. Jangan dibeda-bedakan. Jangan dibeda-bedakan. Jangan ada seperti waktu Ramadan yang lalu jamaah sekalian, ada seorang istri pergi belanja di mall. Begitu kembali dia bilang sama sopirnya, arahkan masuk di BCA. Sopirnya bilang tidak ada bang BCA di sini ibu. Dia bilang mana memang bukan bang BCA aku mau. Arahkan masuk di BCA. Apa itu BCA? Bursa Cakar Alauddin. Kenapa sih nggak masuk di Bursa Cakar Alauddin? Karena nanti pulang dari mall habis belanja jamaah sekalian, dia ingat mertuanya. Giliran mertua mau dibelikan, ternyata yang dibelikan cakar. Tapi bagaimanapun jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pemberian seorang menantu untuk mertuanya itu pasti sampai di langit yang ketujuh kegembiraannya.
karena menantu yang memberi. Apa yang terjadi? Sampai-sampai dipeluk pemberiannya menantu kepada mertuanya. Dia bilang sama tetangganya, "Wih, nabelikan ka iya uliai. Apa nabelikan ki? Sendal," katanya. Apa yang terjadi? Dia bilang, "Coba-coba singki dilihat itu apa nabelikan ki?" Menantu tak. Begitu dibuka ternyata sendal. Apa yang terjadi? 37 sebelah, 39 sebelah. Kacakar memang. Ini jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh seorang istri, pasangan suami istri dalam kehidupan. Letakkan, dudukkan orang tua kita, mertua kita sama kedudukannya dalam kehidupan berumah tangga. Dan termasuk aulia yang perlu diperhatikan dalam kehidupan berumah tangga, itu di saat kita mau bersedekah, itu harus subsidi silang ceritanya. Karena apa namanya disilang jamaah sekalian? Kalau aulia mau memberi bersedekah untuk orang tuanya ke Pak Zakaria, jangan aulia yang langsung memberikan sedekah itu kepada Pak Zakaria, tapi berikanlah kepada suaminya, suaminya yang memberikan kepada mertuanya. Karena ini yang harus dilakukan dalam kehidupan berumah tangga. Yakinkan jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, kalau mertua diberi oleh menantunya, itu tadi kegembiraannya sampai di langit yang ketujuh. Begitu hebatnya jamaah sekalian. Dan ini merupakan perekat dalam kehidupan berumah tangga pasangan suami istri. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya aulia yang sebentar lagi akan menjadi seorang istri. Ya, istri itu 5 hurufnya aulia. Apa itu? ISTRI, singkatan dari sebuah kalimat istana tempat istirahat. Untuk siapa itu? Untuk siapa istana tempat istirahat itu aulia? Ternyata untuk suami. Bagaimana caranya seorang istri bisa jadi istana tempat istirahat buat suaminya? Menjadi istri yang terbaik. Pakai resepnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini yang siap jadi calon istri dan sudah jadi istri, gunakan konsepnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi istri yang terbaik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khairun nisa imra'atun in nazarta ilaiha sarratka, wa in amartaha ata'atka, wa in ghibta anha fi malika wa nafsiha." Istri yang terbaik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah istri yang dimana kalau dipandang oleh suami, hati suami akan menjadi tenang. Ini yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Ya, jangan ada pasangan suami istri baru pulang suaminya dari tempat kerja, baru ketuk pintu, belum keluar sepatu, buka pintu langsung lobet di suaminya. Bagaimana tidak lobet? Daster yang napaki semalam tidur sama suaminya, itu napaki pergi berangkat mengantar suaminya, pulang masih itu. Begitu masuk suaminya, apa na bilang, "Kenapa nu senang sekali dastermu aulia?" Dia bilang, "Senang kadingi, bagaimana tidak ding karobi kisampinna." Iya paling iya, tapi tidak ada istri yang seperti itu sekarang. Tidak ada. Yang banyak di sana di luar negeri. Di luar negeri, kalau di sini tidak ada, maksudnya tidak ada bedanya. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, persiapanlah, persiapan. Ya, suami mau datang jamaah sekalian, persiapkan segala sesuatunya sehingga begitu sampai datang di rumah suami kita, begitu suami istri ketuk pintu jamaah sekalian, "Assalamualaikum," dibukakan pintu, langsung ditawari sama istri dari dalam, "Pak, mau makan apa? Mau yang mentah atau yang matang?" Pasti bilang ya suami kita dua-duanya mak, tapi bergantian. Cocok itu. Tapi kalau baru masuk deh, dicium tangannya bau minyak tanah, dicium dahinya bau minyak gosok. Bagaimana tidak? Belum lagi sikat gigi, ya Allah, bagaimana ini bisa? Ini jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari, ya, jadilah istri yang bisa dipandang oleh suami, hati suami menjadi tenang. Begitu maksudnya, begitu bertemu dengan suaminya, suaminya tenang. Makanya jangan ada seorang istri belum duduk suami tak langsung senjata otomatis keluar
Dede pasti suami bilang, dede ngapa mintu di kantor sangi pak moro-moro ku dapat. Begitu sampai di rumah deh lebih ganas lagi. Ini tidak boleh terjadi seperti ini. Tetangkan dulu. Kalau memang ada yang mau disampaikan kepada suami kita, ya nanti tenang-tenang baru bisa kita sampaikan secara lembut dan perlahan kepada suami kita, insya Allah. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, istri yang terbaik, wa in amartaha ata'atka. Kalau diperintah harus taat. Nih, sedikit juga saya sampaikan ya kepada para suami yang hadir malam hari ini, bahwa kita itu suami oleh Islam diajarkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa suami itu adalah pemimpin buat kaum wanita. Makanya suami laki-laki jadi suami itu tidak gampang, Pak. Laki-laki jadi suami tidak gampang. Kenapa? Karena ada istilah liku-liku laki-laki tak laku-laku. Iya banyak. Ini jadi saya kasih juga ini. Ya makanya sedikit saya putar sedikit kasetnya ini. Kalau tadi Aulia jadi istri, istana tempat istirahat. Itu kalau laki-laki jadi suami, suami juga 5 hurufnya. SUAMI. Singkatan dari sebuah kalimat, semua uang adalah milik istri. Iya. Ini juga harus dikasih resepnya kepada para suami yang hadir malam hari ini dan termasuk calon suami yang hadir. Kenapa saya sampaikan ini? Ya karena suami yang hebat adalah suami yang cari nafkah dengan giat-giatnya mencari ridha Allah. Tapi begitu dapat nafkahnya, serahkan kepada bendahara. Siapa itu? Itulah istri yang ada di rumah, termasuk Aulia ini. Iya. Ini berangkas ini. Tempat menyimpan yang aman, itulah bendahara di rumah kita. Jangan ada laki-laki sekarang ini jadi suami. Dia yang cari nafkah, dia yang pegang. Mau belanja istrinya, tongap istrinya. Ini bukan suami yang hebat namanya. Ini namanya suami kampidok. Tapi tidak ada di Makassar orang seperti ini, tidak ada. Yang banyak di sana, di Palestina sana. Yeah. Kalau yang hadir ini paling ada temannya. Yeah. Hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi jadi bendahara yang baik. Bendahara yang baik. Saya balik lagi sedikit. Iya. Maksudnya wanita jadi istri itu jadi bendahara yang baik. Bagaimana kriterianya bendahara yang baik? Dia bisa menyesuaikan yang masuk dengan yang keluar. Iya. Karena jujur saya berkata bahwasanya ternyata tidak semua wanita menjadi istri bisa jadi bendahara. Kalau istri jadi bendahara itu peti, Pak. Peti, Ibu. Peti adalah tempat menyimpang yang aman. Ini namanya peti. Tapi ada juga wanita tidak bisa jadi peti. Bisanya jadi patiti. Tapi tidak ada juga yang hadir ini, tidak ada. Tidak ada. Ya di sana, jauh di sana, jauh. Ini yang perlu. Maksudnya jadi patiti jamaah sekalian. Apa yang masuk, apa yang keluar. Bahkan tidak ada masuk, keluar terus. Bagaimana cirinya wanita patiti jamaah sekalian? Contoh, Columbus lewat, Columbus singgah, cicil. Besok Colombia lewat, Colombia singgah, cicil. Serba 5.000 lewat, serba 5.000 singgah, cicil juga. Kontra perjanjian. Jangan kau datang menagih nak kalau ada suamiku. Tidak boleh. Jangan terjadi seperti ini Aulia. Makanya kelola keuangan rumah tangga sesuaikan dengan nafkah yang diberikan oleh suami kita. Ini yang harus diamankan. Ini karena tidak sedikit pasangan suami istri retak dalam rumah tangga gara-gara pengelolaan keuangan rumah tangga itu tidak disesuaikan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya, ini yang saya sampaikan persiapan akad nikah. Jadi kan pengantin wanita itu lama make up. Lama sekali make up itu. Tolong nanti kalau mau pergi make up, ambil memang pakai air wudhu. Ambil air wudhu. Namun sebelumnya, ya kalau tidak ada halangan maksud saya, ya halangan kewanitaan, ya malam itu tolong ambil air wudhu,
kemudian sholat 2 rakaat. Iya. Sholat 2 rakaat malamnya, kemudian besoknya akad nikah. Di situ minta kepada Allah, aulia, minta kepada Allah. Ya Allah, kalau memang ini yang terbaik bagi kami, yang akan kami lakukan, maka berikanlah kemudahan ya Allah. Ini yang harus diminta. Ya. Ya. Jangan seperti banyak orang tua yang biasa itu macam-macam lakukan itu di kamar pengantin. Saya biasa juga jengkel juga itu. Kenapa mesti itu dilakukan? Apa yang lakukan? Suruh gigi kunci aulia. Tidak boleh itu. Kenapa? Karena mesti kunci dikasih gigi. Sementara ijab kabul di luar, di ruangan tamu. Pengantin laki-laki, aulia di dalam kamar disuruh gigit kunci. Ngapa ini? Ini tidak boleh terjadi. Tapi yang biasa itu terjadi, tantenya biasa. Tapi tidak ada ini hadir, tidak ada. Ini perlu dibumbing hanguskan oleh sifat-sifat seperti ini. Ya termasuk, ya pada saat ya acara Pasikarawa, ada yang security yang pasang badan di pintu. Jangan pakai jadi security di situ, kan resmi mi. Ya kan tinggal pengantin laki-laki mendatangi kamar pengantin wanita. Jangan pakai pasang badan di situ, bukannya kita dibutuhkan. Ini saya sampaikan ini malam hari ini karena biasa hal-hal yang seperti ini yang biasa menunda jalannya acara yang dilakukan, yang semestinya ringkas, ini yang membuat lama. Bagaimana tidak lama? Nah, kalau yang membawa pengantin laki-laki masuk di kamar, ketuk-ketuk pintu, kemudian tidak sodorkan amplop, baru itu juga memalukan, juga keisinya amplop. Uang 5.000 susun tak 3 supaya gak tebal di dalam amplop. Begitu serahkan, buka pintunya nggak pokok cidak. Kalau suka uang 500 itu 3 lembar. Kasuruh. Jangan, bukakan saja, kan ini kan sudah resmi. Jangan lagi dihalang-halangi itu. Jadi kenapa ini saya sampaikan bukan untuk aulia, tapi tantenya aulia yang biasa pasang badan di pintu itu. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Ya. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, ya, baik yang calon istri, yang sudah jadi istri, kemudian yang akan jadi suami, calon suami, dan sudah jadi suami tabi. Tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa pasangan hidup kita itu adalah manusia biasa. Manusia biasa. Karena manusia biasa sempurna dalam kekurangan. Makanya supaya langgeng rumah tangga kita, sadarilah bahwa pasangan hidup kita penuh dengan kekurangan, maka kedepankanlah untuk senantiasa saling memaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan yang dimiliki pasangan hidup kita. Makanya yang saya titip sedikit ini sebelum saya akhiri ceramahku untuk aulia, sedikit ada, saya bukan penyanyi dangdut Pak, tapi sedikit ada 2 baris lagu dangdut yang saya hafal sedikit. Maka ini yang saya titip buat aulia. Begini nyanyiannya. Mungkin besok kalau ada elektron tolong nanti disempurnakan nanti. Begini. Mandi kembang tengah malam, jangan kau lakukan kalau hanya mengharap maaf dariku. Oh, ku maafkan semua salahmu. Ini yang perlu. Jangan ada pasangan suami istri cekcok dengan pasangannya. Sesudah sholat isya, kemudian dia tidur sampai bangun subuh tidak baku maafkan. Kalau ada pasangan suami istri cekcok sesudah sholat asar, kemudian dia tidur sesudah salat isya, dia tidak baku maafkan, maka tidurnya adalah tidur yang mendapatkan murka dari malaikat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini yang harus. Tapi ada tuh pasangan suami istri deh, kalau baku marah, dia bilang, lasso. Tidak bisa memantau lasso. Baru ada pasangan suami istri kalau baku marah, baku lempar. Ada yang lempar piring. Ada yang ngambil televisi, iyalah kau lempar piring, saya ambil televisi. Saya bilang, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Makanya kalau sementara aulia marah suamita dalam keadaan berdiri, minta supaya duduk. Duduk masih marah.
berbaring. Masih marah, ambil air wudhu. Kalau sudah ambil air wudhu masih marah, berarti setan betul di situ. Setan itu. Nah, ini yang perlu. Apalagi ini sudah ambil air wudhu masih marah, bagaimana kira-kira kalau sampai tidur baru bangun tidur masih baku marah. Ini jangan sampai terjadi. Makanya kedepankan untuk senantiasa saling memaafkan dalam kehidupan berumah tangga. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan lewat pertemuan ini. Kenapa kalau saya lihat-lihat ini banyak yang tegang. Ada yang tegang lehernya, ada yang sudah tegang lututnya. Iya. Termasuk yang di meja juga sudah tegang, saya lihat itu. Jadi oleh karena itu saya cuma titip pesan kepada calon pengantin bahwasanya jadilah istri yang terbaik menurut konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jadilah permata yang terbaik menurut Rasulullah. Bagaimana kriterianya menjadi permata yang terbaik di atas permukaan dunia ini? Rasulullah katakan al-mar'atu salihah, istri yang solehah. Istri yang solehah kalau dilihat, dipandang oleh suaminya, hati suaminya menjadi tenang. Kalau diperintah oleh suaminya, dia akan taat, dan diberikan nafkah oleh suaminya, dia bisa menjaga nafkah yang diberikan kepadanya, dan dia bisa menjaga dirinya di saat suaminya ada. Demikian pula di saat suaminya tidak ada bersama dengan dia. Bapak Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan malam hari ini kita bersama-sama dalam rangkaian acara pernikahan Ananda Aulia Witri Aulia di tanggal 14 di bulan 7 di tahun 2022. Mudah-mudahan di bulan 7 di tahun 2023 kita kumpul lagi kembali di tempat ini dalam rangkaian acara akikah. Amin ya rabbal alamin. Itu kan ya. Mudah-mudahan dari kedua nanti pasangan suami istri Ananda kita ini menjadi pasangan suami istri yang sakinah, mawaddah warahmah, di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari kedua pasangan suami istri ini lahir anak-anak yang soleh dan soleha, yang bisa memberikan kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya, berguna bagi bangsa, bagi negara, dan bagi agama yang kita cintai bersama. Bapak Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita dengarkan bersama-sama ceramah dari Bapak Ustaz Abdul Aziz SAG Dengmuji, serta pesan-pesan yang disampaikan untuk calon mempelai wanita Ananda Witri Aulia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu permohonan doa restu dari calon mempelai wanita, membacakan permohonan agar direstui dalam menikah dan meminta didoakan untuk kebahagiaan dan kelancaran dalam pernikahan. Kepada Ananda Witri Aulia kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Mama, Papa, yang Witri sayang, pada malam hari ini Witri memohon maaf atas segala kesalahan yang Witri pernah lakukan selama menjadi anakmu. Dalam kesempatan ini,
Witri ingin mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih kepada Mama dan Papa yang sudah membesarkan Witri hingga menjadi dewasa, mendapatkan pendidikan yang layak dan hidup yang alhamdulillah sangat berkecukupan. Ma, kau adalah guru pertama Witri. Contoh istri soleha yang pernah Witri lihat, contoh nyata wanita soleha. Mama, terima kasih sudah menjadi ibu yang sabar sekali. Terima kasih telah memberikan contoh bagaimana menjadi istri yang soleha. Mama, kau ibu yang sempurna untuk Witri. Doakan anakmu ini semoga kelak menjadi istri yang soleha, penyabar dan tawadu. Mama, Witri sayang dan banyak kehilafan. Mohon ampuni segala kesalahan Witri. Mohon ampuni kehilafan Witri. Mohon maklumi sifat pemarah Witri. Saya tahu Engkau memberikan restu, Engkau meridhoi yang insya Allah pernikahan Witri lusa, karena beliau adalah laki-laki pilihan Mama dan Papa. Insya Allah rumah tangga Witri akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Papa, terima kasih telah banyak memberikan pelajaran berharga di kehidupan anakmu ini. Papa laki-laki pertama yang sangat ikhlas menyayangi Witri. Papa banyak berkorban atas hidup Witri. Terima kasih sudah sabar menghadapi sifat Witri. Pa, Witri minta maaf pada malam hari ini. Semoga laki-laki yang nantinya menjadi suami Witri bisa sesabar Papa menghadapi sifat Witri. Sekali lagi Witri mohon maaf, Witri belum mampu membahagiakan Mama dan Papa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda Witri Aulia untuk pesan-pesan serta doa restu kepada kedua orang tua. Semoga doa
senantiasa tercurahkan untuk kedua mempelai. Acara selanjutnya yaitu salawat dan doa. Pembacaan salawat dan doa akan dipimpin oleh Ustaz Abdul Aziz SAG Dengmuji. Kepada Bapak Al-Ustaz kami persilahkan. Cek. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara pernikahan Ananda Witri Aulia dengan suaminya insyaallah hari Sabtu bisa berjalan lancar, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas izin dan perkenan-Mu saat ini kami dapat berkumpul dalam rangkaian acara pengajian persiapan pernikahan Ananda Witri Aulia. Untuk itu ya Allah kami mohon, jadikanlah acara yang kami laksanakan saat ini di awalnya rahmat kasih sayang-Mu, di pertengahannya maghfirah ampunan-Mu, dan di akhirnya sukses dan kebahagiaan di bawah naungan ridha dan keridhaan. Allahumma ya Allah, ya Aziz, ya Allah yang Maha Perkasa, karuniakanlah kesehatan, kekuatan lahir dan batin kepada kami sekalian, agar dapat menunaikan daripada sunnah Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan akad nikah di hari Sabtu nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kami sadar ya Allah bahwa kami telah banyak bergelimang dalam dosa dan kesalahan. Untuk itu kami mohon ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan dosa saudara-saudara kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah pernikahan Ananda Witri Aulia menjadi pernikahan yang Engkau ridhoi ya Allah. Dari kedua Ananda ini kami mohon ya Allah, karuniakanlah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah di bawah naungan ridha dan keridhaan. Allahumma ya Allah, kami mohon kehadirat-Mu ya Allah dari kedua Ananda yang kami sayangi, kami cintai saat ini untuk melaksanakan sunnah Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam, yakni akad nikah di hari Sabtu. Kami mohon ya Allah, dari keduanya lahir anak-anak yang Engkau ridhoi, anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang sehat lahir batin, berguna
bagi kedua orang tua, bagi keluarga, bagi bangsa dan negara kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Demikian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kami tutup, kami memohon maaf atas kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Kepada Allah kami mohon ampun. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para tamu dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah dipersediakan.